komisi afiliatnya cuma 25 juta sehari. Kalau dibilang 2045 generasi emas ya kita itu generasinya sebetulnya kalau dihitung-hitung. Menurut gue sih kalau yang paling deket ya, just show support to who's doing some di private sector yang punya impact positif. Udah jangan ganggu. Jangan ditawarin staff sus. Jangan ditawarin apa. Misalnya gini. Ini staff sus ke depannya nih. Soalnya staff sus pun ada syaratnya. And I've talked with a lot of my friends yang terima staff sus ya. 3 out of 5 itu out of threat. They have to accept it. Dan harus apa? Ada threat. Ada unsur itunya. Gitu loh. Jadi misalnya gini. Kenapa kita mulai bikin konten kayak I remember pas ngomong sama Vel itu di awal. Karena financial inclusion. Doing something with social media buat ngajarin orang finance biar mereka gak kejebak dan lain-lain. Same thing with me waktu itu gue entrepreneurship. Suka ekonomi, ke politik dan lain-lain. Thinking critically. Paling simpelnya ya udah. Let them do their thing. You assess they're doing something positive. Kasih insentif, kasih bantuin. Udah jadi lakuin apa-apa gitu. Tapi kan sekarang gak ada kayak gitu. Sekarang kan strateginya harus kayak grab everyone. Kalau bisa mereka jadi kayak apa ya namanya, mau bilang kacung tapi ya nggak support buat nge-support rakyat, tapi buat nge-support mereka gitu. Beda approach-nya. Karena posisinya cuma ditaruh di staff sus atau misalnya kayak level-level yang nggak bisa take a big decision making. Dan negara-negara lain kan ngambil playbook itu. Pokoknya pas mereka tahu a few dari private sectors-nya doing well, disupport aja. Udah diemin. Ya, gak usah tarik ke government gitu. Gak usah dipolitisasi, gak usah diapa gitu kan. Tapi a lot of your optimism berarti out of the expectation of government doing something. Yeah, so I think they will do something gitu in the end of the day. Karena suara rakyat di Indonesia ini sangat dihargai. Ya walaupun kalian bisa bilang oke, kita perlu ini perlu itu baru didengar, tapi at least kita didengar. Kita kalau lihat tetangga-tetangga kita lain di Asia Tenggara, lu mau bersuara seberapa keras pun gak didengar. Emang ya, compare to Indonesia? Yes. Karena kita ada history that the people make changes in government. Kita ada history itu yang kita bisa ingat ya, in our lifetimes bahkan ya. Jadi gue bisa bilang ya mungkin all this feedback itu penting kita harus sampaikan gitu. But I believe that it will hit the right ears dan akan ada perubahan yang terjadi sehingga bisa lebih baik lagi gitu. That's my belief. Mungkin kalau di luar negeri yang main netizennya nggak terlalu heboh berarti kali ya. Kalau netizen kita kan heboh ya. Iya. Dan kita juga cukup thing, we're a very social, makanya I actually big fan of what you guys are doing karena we're a very social country kan. Kalau dilihat dari semua statistics dari X, Twitter atau Instagram atau Facebook atau WhatsApp, kita kan selalu di peringkat 3, top 3, top 4 di dunia kan setiap kali penggunanya. Jadi what you guys are doing adalah you guys are cutting the middleman dan edukasi langsung aja dari your voice ke the the people, the audience gitu loh. Setuju. Iya. So let's say kalau we summarize everything for the average Joe and Jane di Indonesia lah, orang-orang biasa, normis lah. Sekarang mereka harus ngapain? What do you think they should do? Mereka udah kebangun nih urgency, they understand the context ini, siklus dan ini semua lagi berubah. Bakal ada raja baru. What should they do sekarang? Yeah, it's a very difficult question karena jangka pendeknya adalah you should invest in the new skill sets yang kita tahu akan menjadi skill sets yang valuable ke depannya. Tadi si Feli udah bilang kan mungkin jadi afiliasi itu kan jadi mengerti sedikit about the economics of e-commerce ya. Tapi itu kan udah lama gitu. Ya kan that's been going on already di 5 tahun terakhir. Nah, ke depannya pertanyaan adalah what can you do in social media? What can you do with AI teknologi ya? Sekarang tim marketing kita juga semua udah pakai AI untuk generate dia punya konten gitu loh. Jadi apa yang bisa dilakukan kalau kita kombinasi antara pengertian gimana cara pakai AI dengan kita bisa jadi freelancer untuk company-company di dunia. So the short answer is digital invest skills in yourself gitu loh. Invest in yourself. Digital skill udah bukan jadi udah jadi necessity. Yeah. Learning AI itu in my opinion necessity. Yeah. Atau enggak lu bakal benar-benar ketinggalan gitu. Oke, your tip. Oh lu udah jawabannya tadi. Kan gue jadi moderator. Tapi gue setuju. Kayak digital skill itu udah mandatory sekarang. Kayak people need, mau kerjaannya apapun pun, sebagai buruh pun apa, dia need to understand social media, they need to have digital skill. Menurut gue itu wajib. Jadi buat yang nonton nih, kalian di privilege one untuk yang di podcast ini, belajar digital skill. Kayak itu satu. Sebenarnya gue lumayan setuju aja sih sama kalian. Cuma maksudnya gue lumayan mengerti bahwa gak semua orang kayak kalian kan invest in social media, invest in digital skills kan. Berarti invest tuh at least lu harus ada uangnya kan. Maksudnya atau lu belajar di internet segala macam, lu harus punya waktunya untuk dan waktu itu kan
untuk masyarakat menengah atau menengah ke bawah, waktu itu lu tukar sama uang gitu kan. Waktu adalah uang buat mereka gitu. Jadi not everyone have that privilege untuk bisa invest right away in digital or social media skills gitu. Mungkin mereka masih struggling untuk find their money to day by day gitu. Jadi definitely if you have time, boring mau ngapain atau sekarang lagi pengangguran tapi punya backup dari keluarga, definitely invest in social media atau digital skills gitu. Cuma kalau misalnya you don't have that privilege, definitely you have to look for your own jobs gitu. I think start untuk rely too much on government atau on companies, tapi you take care of yourself lah. Gimana caranya cari kerjaan sendiri, maksudnya self-employed, cari klien di luar, cari pekerjaan-pekerjaan baru, dan when you have money, I think the right investment adalah invest in yourself, improve your skills, yang kemudian bakal improve your values gitu. Karena sekarang mungkin financial markets juga banyak uncertainty juga ya. Gitu. So yang paling penting invest ke diri lo sendiri dulu aja. Oke, make sure you're prep dari segi skill. Kalau ada opportunity bisa ngambil itu. Kalau bisa create your own opportunity. Yang paling sulitnya adalah people.